Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah, hal yang paling kita cita-citakan dan kita harapkan, terutama para kaum muslim, tentu adalah mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Keselamatan dunia dan akhirat adalah hal yang utama yang kita inginkan, yang kita harapkan. Tidak hanya kita saja, semua umat yang ada di dunia adalah menginginkan keselamatan dunia dan akhirat. Karena itu sering kita doa, di akhir doa, dan sering kita dengar yang dikatakan sebagai doa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kebaikan kepada hamba, kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Rabb, peliharalah kita dari siksa api neraka. Begitu besar maknanya kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Telah diberikan keselamatan di dunia dan akhirat dan dihindarkan dari siksa api neraka. Itu tentu keinginan dan cita-cita luhur setiap umat manusia, siapapun dia bentuknya. Ada hal yang baik untuk kita bisa menuju ke sana. Apa itu? Yaitu mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah membukakan syafaat, membuka pintu syafaat. Lalu syafaat apa yang bisa kita peroleh? Ada banyak syafaat yang bisa kita peroleh. Yang pertama adalah syafaat dari malaikat. Malaikat yang mau mendoakan kita kepada umat-umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada dalam satu kisah di mana Jibril menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian turun ke bumi menghadap Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril berkata, barang siapa umatmu selama hidupnya telah berbuat dosa, telah melakukan dosa, namun dalam 1 tahun sebelum akhir hayatnya dia memohon ampun, bahkan dalam 1 bulan atau 1 hari pun, atau bahkan pada saat nyawanya telah sampai ke dalam tenggorokannya, mulutnya hanya bisa berdiam, matanya hanya bisa melihat, namun keluar air matanya dan dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya Rasul, dia umatmu akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian Rasul berkata, ya Jibril, aku begitu tahu kualitas umatku. Aku sangat mengerti kelemahan umatku. Ya Jibril, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat-umatku. Aku sangat mencintai dan menyayangi umatku. Kemudian Jibril menyampaikan hal itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besar sayangnya, cintanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, yang kita belum pernah ketemu. Rasul pun belum pernah melihat umatnya sekarang, tapi beliau sudah mendoakan agar umat-umatnya diampuni dosa-dosanya.
Kemudian syafaat berikutnya adalah syafaat dari para nabi dan rasul. Banyak hal-hal kebaikan, doa-doa dari para nabi dan rasul yang mendoakan kepada umat-umatnya agar diberikan kebaikan dan diampuni dosa-dosanya. Maka apa yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan syafaat dari rasul, dari para nabi? Maka kita seringlah bersolawat, terutama bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Selain bersolawat juga bagaimana kita berdoa kepada nabi-nabi. Kalau kita sering memanjatkan solawat kepada Rasul, kepada Nabi, kemudian kita juga berdoa kepada Nabi, mengirimkan Al-Fatihah dan lain sebagainya, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sahabat, apa yang berikutnya? Syafaat yang berikutnya adalah syafaat dari para ulama, al-ulama, orang-orang yang berilmu. Maka sering kita melihat dan mendengar bagaimana orang berbondong-bondong untuk berziarah ke para tokoh-tokoh ulama, entah waktu beliau masih hidup atau sudah meninggal. Untuk apa? Untuk mendapatkan syafaat, mendapatkan doa ampunannya, agar kita diampuni dosa-dosanya. Karena kita memang kualitas manusia. Kita semua tahulah, tidak ada yang bisa kita tutup-tutupi pada saat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sekarang di dunia ini seolah-olah kita bisa nutupi itu. Itu yang menutupi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau aib kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya akan terbongkar, tidak ada satupun yang akan tertutup. Maka minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatlah dengan orang-orang yang berilmu, para ulama dan lain sebagainya. Kemudian sahabat, yang keempat adalah syafaat dari para pahlawan, para pejuang, para syuhada, para pejuang agama, para pejuang negara yang memerdekakan negara Indonesia ini, para pejuang agama yang telah berjuang memasukkan agama Islam ke Indonesia ini, itu punya banyak syafaat. Kalau kita berdoa, mengirim doa kepada para ulama, pada saat kita di kuburan, siapa tahu ada para syuhada yang ada di sana, yang meninggal berjuang untuk agamanya, berjuang untuk negara kita. Karena itulah keinginan kita agar mendapatkan syafaat, sehingga Allah akan membukakan pintu syafaat untuk kita. Selain itu, sahabat, ada juga doa-doa orang tua kepada anak-anaknya. Jangan sampai kita lupa bahwa anak-anak kita itu masih dalam doa kita. Orang tua yang berdoa baik untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya, itu akan membawa kebaikan, keselamatan dia. Pasti doa itu akan sampai. Maka jangan sekali-kali kita orang tua mengucap kata-kata yang buruk kepada anak-anak kita. Jangan sekali-kali kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada anak kita. Meskipun kita sakit batinnya, sakit hatinya karena perbuatan anak kita, berdoalah dengan ucapan-ucapan yang baik kepada anak-anak kita, sehingga mereka akan tertolong, akan terselamatkan. Allah akan melindunginya, akan menjaganya dari hal yang lebih jauh buruknya. Maka dia akan diangkat, dibantu untuk kembali lagi kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk anak-anak kita yang soleh juga, yang akan mendoakan kepada kita semua, itu adalah syafaat-syafaat yang akan nantinya kita akan dapatkan. Maka saudara, bagaimana kita menjaga hubungan baik antara orang tua dan anak? Sering kita melihat ada anak durhaka, ada orang tua yang juga durhaka. Jadi ada timbal balik, sama-sama saling berbuat kejahatan. Itulah jangan ditiru.
berbaiklah kepada anak kita, maka anak kita akan berbaik kepada kita. Meskipun kita sakit, belajarlah kita jadi orang tua, bahwa kita juga pernah jadi anak-anak yang juga mungkin menyakiti orang tua kita, kita tidak sadar. Tapi itulah kesabaran, ketabahan orang tua akan menjadi contoh nantinya bagi anak-anak kita. Demikian sahabat yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah syafaat, bagaimana mendapatkan syafaat dari Allah. Akhirul kalam, walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.